A Stambuk 2023. Baik, di sini akan menjelaskan sedikit mind map saya, yaitu di bagian endokrin. Yang pertama yaitu definisi hormon, yaitu sedangkan untuk definisi hormon itu sendiri yaitu zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Yaitu secara umum ada 6 macam, yaitu yang pertama oh, mengatur metabolisme organik, mengatur metabolisme organik serta keseimbangan H2O dan elektrolit secara kolektif penting dalam mempertahankan hemostasis tubuh. Yang kedua itu menginduksi perubahan adaptif untuk membantu tubuh menghadapi situasi stres. Yang ketiga yaitu mendorong tubuh kembang yang lancar dan berurutan. Yang keempat itu mengontrol reproduksi. Yang kelima itu mengatur reproduksi sel darah merah. Yang keenam itu sistem saraf otonom, yaitu mengontrol dan menginteraksikan sirkulasi dan pencernaan serta penyerapan dalam makanan. Baik, adapun macam-macam kelenjar endokrin yaitu yang pertama yaitu hipofisis cerebri, hipotalamus, glandula pineal, glandula tiroidea, glandula paratiroidea, timus, pankreas, glandula adrenal, testis, dan ovarium. Dan yang kedua yaitu adapun mekanisme kerja endokrin yaitu memiliki mekanisme kerja dengan bertanggung jawab atas hampir seluruh proses dalam tubuh yang berlangsung atau berlangsung lambat atau mencakup pertumbuhan sel. Tumbuh kembang badan, proses reproduksi serta metabolismenya. Sedangkan proses tubuh berlangsung lebih cepat, misalnya pernapasan dan pergerakan tubuh diatur oleh sistem saraf. Adapun klasifikasi hormonnya itu klasifikasi hormon yaitu klasifikasi hormon yang pertama yaitu steroid, yaitu derivat asam amino, hormon peptida atau protein. Adapun macam-macam hormon berdasarkan kelenjarnya yaitu yang pertama kelenjar hipotalamus, hipofisis posterior, hipofisis anterior. Yang pertama yaitu tiroid stimulating hormon, yaitu gunanya merangsang reproduksi melalui hormon T3 dan T4 pada kelenjar tiroid. Yang kedua itu hormon adrenocorticotropic. Gunanya itu merangsang sekresi kortisol dari kelenjar adrenal. Yang ketiga itu hormon pertumbuhan, yaitu sangat penting tetapi tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan memberikan efek metabolik secara tidak langsung, yaitu merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan lunak, yaitu langsung merangsang sintesis protein, yaitu membolisasi lemak dan menghemat glukosa. Adapun yang keempat yaitu follicle stimulating, yaitu untuk merangsang pematangan folikel ovarium secara merangsang disekresi oleh estrogen. Adapun yang kelima itu luteinizing hormone, yaitu merangsang ovulasi perkembangan korpus luteum, yaitu sekresi yang disekresi oleh estrogen dan progestrogen. Yang keenam itu adalah prolaktin, yaitu untuk perkembangan payudara serta disekresi oleh
sekresi oleh ASI. Kemudian kalau kelenjar pineal itu menghasilkan hormon melatonin yang tidak membantu mengatur siklus ya, atau irama tubuh seperti siklus tidur manusia. Yaitu adapun kelenjar tiroid yaitu mensekresikan hormon trideuterium T3 dan T4, metabolisme tubuh serta hormon kalsitonin. Ada yaitu ada di kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid untuk yang bersama dengan sama di kalsitonin dan menjaga kalsium dalam darah. Adapun di pankreas yaitu pankreas menghasilkan insulin, yaitu di pankreas yaitu menghasilkan insulin dan glukagon yang membantu dalam penyeimbangan kadar gula dalam darah atau atau agar tetap normal. Kalau di testis itu yaitu menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi merangsang reproduksi sperma, yaitu mengatur pengembangan karakteristik seksual sekunder pria, meningkatkan gairah seks, yaitu kalau di ovarium itu menghasilkan estrogen, menghasilkan kalau di ovarium tadi itu yaitu menghasilkan menghasilkan estrogen dan progesterogen yang gunanya itu mengatur perkembangan folikel, yaitu mengatur pengambatan karakteristik seksual sekunder wanita, yaitu merangsang rahim dan pertumbuhan payudara. Adapun definisi sistem endokrinnya itu, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar yang tanpa saluran. Nah, itu menghasilkan hormon yang tersirkulasi tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Baik, sampai segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Baik, ini referensi yang saya buat. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.